Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Pendidikan Ilmu Gizi dan Kesehatan akan mempresentasikan tentang food estate, ketahanan pangan di Kalimantan Timur, yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Chandra sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Mita Sari, Zahra Alifia Yasmin, Pinkan Azania, dan Salwa Azhara. Pertama ada pengertian food estate. Food estate atau pengembangan pangan merupakan produksi pangan dalam skala luas. Food estate juga merupakan suatu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, bahkan juga peternakan di suatu kawasannya. Menteri Pertanian 2014-2019, Amran Sulaiman mencoba mengungkit luasan sawah dengan program serasi, selamatkan rawa, sejahterakan petani di lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera, namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan. Konsep food estate merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama di tengah wabah pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, serta berbagai warning termasuk dari FAO sebagai salah satu badan PBB di bidang pangan yang memproyeksi di masa depan jika wabah COVID-19 tak mereda, maka potensi krisis pangan akan terjadi. Kedua, ada kondisi umum Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas kedua setelah Papua, memiliki potensi sumber daya alam melimpah dan sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk pengembangan pertanian, Kalimantan Timur memiliki kontribusi sektor pertanian sebesar 5,6% terhadap PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, pekerjaan bagi 439,28 orang atau sekitar 33,87% tenaga kerja. Kalimantan Timur bertekad untuk menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan di samping sektor lain yang sementara ini mendominasi kontribusinya terhadap PDRB seperti sektor pertambangan, industri, jasa, dan sektor lainnya. Kondisi pertanian di Kalimantan Timur sampai saat ini terus berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh program pengembangan pertanian dari masing-masing daerah kabupaten yang setiap tahun anggarannya semakin meningkat. Walaupun masih kecil porsinya jika dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan sektor lainnya. Ketiga, ada potret pertanian Kalimantan Timur. Program revitalis pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan peran atau sumber sektor ini terhadap PDRB, serta dalam rangka pendukung ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian di provinsi ini antara lain adalah daya saing rendah, kualitas sumber daya manusia rendah, alih fungsi lahan pertanian, sumber daya alam yang semakin tertekan, serta dukungan infrastruktur dan sektor lain terbatas. Program prioritas revitalis pertanian Kalimantan Timur diimplementasikan melalui beberapa kegiatan di antara lain: A. Program swasembada beras melalui percetakan sawah baru, bantuan benih padi, bantuan pupuk, bantuan hand traktor, irigasi, dan jalan usaha tani. B. Pengembangan Kayan Delta Food Estate. C. Pengembangan Rice and Food Estate 2.000 hektar. D. Pengembangan kelapa sawit 1 juta hektar. E. Pengembangan keramba 500 unit. F. Pengembangan ternak sapi 100 ekor. Dan F. Sertifikasi lahan. D. Konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan dikatakan bukan semata masalah produksi, melainkan juga akses terhadap bahan pangan, yakni masalah ketersediaan dan harga yang terjangkau, selain soal ada atau tidaknya keswasembadaan pangan di tingkat komunitas. Ada 4 pilar utama yang ditekankan FAO berkaitan
berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu availability, access, utilization, dan stability. Konsep kedaulatan pangan secara eksplisit merupakan konsep normatif yang menekankan pada politik mobilisasi hak-hak produsen. Indonesia sebagai salah satu food security hotspots melihat bahwa persoalan pangan merupakan ancaman potensial pada kestabilan dan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, Indonesia menyatakan 3 konsep dalam satu pasal, baik konsep kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Mengacu pada McCarthy dan Obisinski, terdapat 3 kebijakan ketahanan pangan yang dimiliki dampak substantif di Kalimantan. 1. Kebijakan ekstensifikasi atau perluasan tanah pertanian. Melalui pembukaan sawah baru untuk menggantikan 100.000 hektar lahan yang sudah mengalami alih fungsi di Jawa. Yang kedua, program identifikasi untuk modernisasi kegiatan pertanian dengan meningkatkan produksi di tanah-tanah yang dianggap marginal. Kemudian yang ketiga, mendorong transformasi besar-besaran pada tanah-tanah hutan untuk kemudian menggantinya dengan tanaman monokrop karena dianggap sawit mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan tambahan pendapatan pada kelompok miskin di pedesaan. Yang ini memiliki dampak penting pada produksi bahan pangan pokok dan mengatasi kerawanan pangan di wilayah ini. Penyediaan lahan untuk ketahanan pangan. Berkaitan dengan ketahanan pangan, kompetisi lahan adalah faktor penting yang muncul dalam kebijakan penyediaan lahan untuk ketahanan pangan. Telah terjadi perebutan lahan baik antara sektor pertanian maupun non-pertanian. Pesatnya perkembangan lahan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan umumnya menggunakan lahan-lahan datar bergelombang sehingga peluang untuk mengembangkan pangan menjadi kecil. Demikian juga perkembangan perkotaan dan industri hampir di seluruh Indonesia, yang umumnya terjadi pada lahan-lahan datar dan sebagian dari lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif. Program pembukaan lahan pertanian diarahkan melalui 3 bentuk, yaitu pemanfaatan lahan terlantar, pengendalian konversi sawah serta perluasan area sawah, dan lahan kering terutama di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, kebijakan perluasan lahan pertanian. Kebijakan perluasan atau lahan pertanian adalah upaya pengembangan kawasan pertanian yang dilakukan melalui pengadaan lahan-lahan pertanian yang baru. Dalam konteks ekstensifikasi lahan pertanian, Kalimantan Timur merencanakan program Rice and Food Estate. Lahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi program Rice and Food ini sebagian besar masih berbentuk hutan. Fokus program ini adalah komoditas strategis dan unggulan yaitu padi, jagung, dan kedelai. Kendala yang dihadapi antara lain adalah penunjukan lahan yang terkendala status kawasan budidaya kehutanan atau KBK. Selanjutnya, kendala dan prospek Rice and Food Estate. Menurut Suhari Hussein 2013, pengembangan program Rice and Food Estate akan menghadapi beberapa hambatan. Di antaranya, yang pertama tata ruang, kedua ketersediaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah, yang ketiga izin perolehan lahan selama ini masih simpang siur atau belum satu atap, yang keempat infrastruktur masih sangat kurang, yang kelima lemahnya koordinasi pengambilan kebijakan, dan yang terakhir lemahnya peran kelembagaan petani. Program Rice and Food Estate selain menargetkan produksi padi sebesar 9 juta ton, juga akan berdampak positif terhadap upaya memperluas lapangan kerja atau usaha, pengurangan pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan diharapkan juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dukungan yang diharapkan untuk pengembangan program ini antara lain, yang pertama, pembangunan infrastruktur berupa peningkatan jalan, jembatan, jaringan tata air drainase, bangunan pengendali muka air, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung ketahanan pangan nasional. Yang kedua, persetujuan pemanfaatan kawasan oleh kementerian yang terkait, serta yang terakhir, pengembangan transmigrasi pada kawasan pengembangan. Sekian hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.